Selamat pagi semuanya. Saya ingin tanggapi beberapa hal menyangkut dengan pembelian mobil saya. Memang ya benar, saya memesan beberapa mobil, mobil Alphard, kemudian Pajero Sport, kemudian juga terakhir Fortuner ya. Nah, menyangkut dengan beberapa mobil itu, saya ingin katakan benar adanya. Namun saya heran dengan semuanya ini, entah ini apa maksudnya. Ada yang mensupport kedatangan mobil saya, ada malah yang tidak setuju ya, tidak terima. Jadi seharusnya Anda itu berbahagia dengan kesenangan orang lain, jangan susah ketika melihat orang lain senang. Menyangkut dengan P-Network memang belum bisa penukaran secara resmi, artinya vendor dari pihak P-Network belum ditentukan, kemudian harga pun belum ada ya. Untuk P-Network walaupun sudah 3 tahun lebih, tapi harga spesial pun belum ada. Kemudian untuk PIC sudah siap, namun masih menunggu kesiapan daripada pihak manajemen P-Network. Ada yang bertanya apakah ini akan scam. Saya tidak berani lagi menjawab. Kita tunggu aja, yang jelas P-Network ini belum ada perkembangan ya dalam beberapa hari ini. Semoga ada perkembangan. Kemudian juga di P-Network ini siapa yang telah meraup keuntungan? Itu pertanyaan yang sangat cerdas saya rasa ya. Yang meraup keuntungan adalah untuk sementara ini ya, maksudnya udah P-Network kan udah 3 tahun lebih. Udah 3 tahun lebih berarti yang meraup keuntungan Nicholas dari action mereka ya, Google Action mereka, karena kita setiap buka mereka dapat rezeki ya. Rezeki dari kita itu per bulan itu bisa triliun itu uang yang mengalir ke P-Network ya. Yang rugi siapa kan gitu, yang kita juga melakukan memperdayakan. Yang rugi ya kita lah. Pertama kita rugi waktu, kemudian rugi paket ya, pakai internet. Walaupun paket yang kita gunakan tidak seberapa, tapi itu kan namanya tetap rugi ya. Ya gimana kita buat, memang kita termasuk saya ini selaku member, kita kan orang bodoh ya kan, nggak bisa menciptakan aplikasi seperti itu. Kalau bisa kita ciptakan aplikasi seperti itu kan kita juga mendapat keuntungan seperti itu barangkali ya. Tapi ya kita hanya menikmati aplikasi yang orang buat ya, harus siap kita rugi ya, karena mereka yang pandai kita yang bodoh gitu. Kesimpulan bahasa kasarnya seperti itulah. Kita harus akui kalau kita ini sudah masuk ke jurang kebodohan P-Network. Tapi masih ada sedikit, ibarat bahasa orang ini, secercah harapan lah. Semoga P-Network ini ada harga, jadi bisalah balik modal minimal kan. Kemudian P-Network ini banyak yang sudah melakukan penukaran peer-to-peer antara member dengan member satu member lainnya. Itu benar, saya juga melakukan hal yang sama ya. Anda tukarkan P Anda dengan mobil Pajero, Alphard, Fortuner, kemudian sepeda motor dan lain sebagainya. Anda bisa lakukan, cari sendiri vendornya. Ya, cari sendiri vendornya, Anda buat kesepakatan, Anda tukar antara Anda dengan dia. Kalau untuk resmi belum ya, jangan salah-salah, karena di P-Market belum dirilis juga ya cara penukarannya, atau misalnya
penyediaan aplikasi penukarannya belum. Maka dari itu semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan, bermanfaat untuk kita semua. Salam P-Network. Ada berita yang sangat mencengangkan dan menghebohkan. Saya mendapatkan informasi bahwasannya P-Network ini belum didaftarkan ke PSE dan belum terdaftar di PSE. Ini dengan demikian ini akan berpotensi akan diblokir oleh Kominfo. Sangat banyak yang terbukti judi-judi online yang telah diblokir oleh pihak Kominfo. Bahkan pelaku bisnis online lainnya, termasuk yang baru-baru ini yang akan terancam adalah Google, YouTube yang belum mendaftar, sedangkan di TikTok udah mendaftar PSE. Termasuk ini sasarannya ke P-Network ya, karena sampai saat ini setahu saya P-Network belum mendaftar. Saya juga mendapatkan informasi P-Network akan segera diblokir kalau belum mendaftarkan yang namanya PSE. Namun diblokirnya khusus di Indonesia. Kalau misalnya di negara lain itu lain lagi kebijakannya. Ya cuman dalam hal ini kita berharap pihak P-Network segera mendaftar di PSE ya, sehingga nanti tidak diblokir oleh pihak Menkominfo. Kalau sempat diblokir ya bye-bye lah untuk para pionir atau member P-Networks. Kita kehilangan semuanya, kehilangan harapan, bahkan kehilangan yang namanya coin mining kita. Kita tidak bisa berbuat banyak, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ini memang ranah manajemen P-Networks. Kita tidak bisa mendaftarkan diri kita secara privasi karena yang hak mendaftarkan itu adalah pihak manajemen P-Networks. Cuman dalam hal ini kita sama-sama mendorong untuk P-Network untuk segera mendaftarkan PSE ya di Kominfo sehingga resmi dan tidak berpotensi diblokir atau dibumi hanguskan oleh pihak Menkominfo ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencari informasi apa itu PSE dan bagaimana langkah yang harus ditempuh ketika pelaku bisnis yang berada di Indonesia untuk mendapatkan izinnya, dan apa resikonya kalau aplikasi ataupun pembisnis online di Indonesia tidak mendaftar PSE. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga informasi ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga P-Network segera mendaftar PSE sehingga legal secara aturan dan kita pun member tidak was-was dengan informasi-informasi yang beredar di luar sana. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalam.